Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ini hari ini hari Jumat ya. Jadi persiapkan diri kalian untuk yang laki-laki ya. Nanti untuk bisa mempersiapkan diri sholat Jumat bersama. Kali ini Pak Hari akan memberikan materi tentang basis data. Tolong benar-benar diperhatikan dan nanti setelah kalian melihat video ini akan ada evaluasi, yaitu ulangan harian untuk basis data. Jadi pastikan lebih detail, lebih serius ya di dalam melihat video berikut ini. Ya, jadi yang pertama tentang apa itu basis data. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam MySQL, kita harus tahu apa itu basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa atau menggunakan suatu program komputer. Jadi ini disimpan ya di dalam suatu program komputer yang nanti suatu waktu akan bisa digunakan baik ditambah, diedit maupun dihapus ya, bahkan dimanipulasi, dikelola secara baik menggunakan relasi dan sebagainya. Ya, jadi pada prinsipnya basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam program komputer. Dalam hal ini DBMS ya, yaitu salah satu dari DBMS yaitu MySQL. Apa itu MySQL? Ya, SQL itu apa? SQL itu kepanjangan singkatan dari struktur query language. Struktur query language merupakan suatu bahasa atau language yang digunakan untuk mengakses database, yaitu SQL ya, sering disebut SQL. Selanjutnya di dalam database itu ada beberapa. Yang pertama yaitu tabel-tabel ya. Ya, di dalam database ada beberapa tabel, dan di dalam tabel ini berisikan field. Selanjutnya di dalam field akan ada record. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Dalam database ada tabel dalamnya ada field ada niche, nama, kelas, itu merupakan field. Dan untuk record itu adalah isinya, isi dari field tersebut. Jadi seperti ini. Tabel yaitu sebuah kumpulan data yang diorganisasikan ke dalam baris atau record dan kolom atau field. Dan field adalah kolom dari sebuah tabel, seperti tadi ini, nama dan sebagainya. Dan field juga memiliki ukuran tipe data. Ya, nanti kita akan bahas beberapa tipe data yang sering digunakan. Selanjutnya record, yaitu kumpulan dari nilai-nilai di dalam field tersebut. Oke, setelah itu di dalam field tersebut pasti ada salah satu kunci, yaitu yang dinamakan primary key. Contoh tabel siswa. Siswa itu memiliki niche, nama, alamat dan sebagainya, jenis kelamin, agama dan sebagainya. Itu pasti ada salah satu kunci field tersebut, yaitu yang membedakan dengan yang lain. Field yang membedakan dengan field yang lain, isinya yang membedakan. Yaitu kalau di dalam siswa yaitu niche ya. Antar siswa tidak ada yang memiliki niche yang sama. Selanjutnya untuk ya ini instalasi ya. Kita praktekannya instalasi nantinya. Kita menggunakan SAM. Selanjutnya untuk
dasar MySQL, merancang basis data. Di sini ada beberapa. Yang pertama untuk tipe datanya ya. Tipe data yang biasa digunakan yaitu tipe data INT. Nah, INT yaitu untuk bilangan bulat, positif dan negatif ya. INT. Lebih besar lagi big INT. Dan untuk pecahan, contohnya rata-rata kelas, rata-rata tinggi badan siswa dalam satu kelas dan sebagainya ya. Itu nilai rata-rata, itu menggunakan tipe data field. Itu juga bisa dengan double dan sebagainya, tergantung kebutuhannya. Double, real juga hampir sama dengan double, juga bisa digunakan sebagai untuk bilangan pecahan. Desimal ya, itu juga sama. Selanjutnya untuk tipe data yang lain yaitu date, yang sering digunakan untuk tanggal, date time untuk tanggal dan waktu dan sebagainya. Dan untuk yang tipenya karakter non numerik ya, yaitu dengan string ya, untuk char menyimpan data string, ukurannya tetap. Untuk varchar ukurannya dinamis, biasanya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sering dipakai yaitu varchar ya. Varchar itu penggabungan antara baik numerik maupun karakter untuk teks, menyimpan data teks. Ini banyak sekali tipe data yang biasa digunakan. Selanjutnya untuk dasar SQL, SQL tadi ya, struktur query language ya. Ingat, struktur query language. Ada 3 jenis perintah dalam SQL yaitu DDL, DML, dan DCL. Untuk DDL yaitu yang berhubungan dengan penciptaan atau pendefinisian ya. Data definition language. Ya, ini create untuk membuat baik membuat database maupun tabel, create database, create table dan sebagainya. Alter table, nah ini adalah merubah struktur tabel di dalam database. Contoh, tadinya nama dirubah menjadi fieldnya dirubah menjadi nama siswa. Itu menggunakan alter table. Rename ini untuk merubah database atau tabel. Rename table. Drop adalah untuk menghapus tabel, tabelnya, bukan strukturnya tapi tabelnya. DML yang kedua yaitu data manipulation language. Perintah SQL berhubungan dengan manipulasi. Ini untuk melihat select, insert untuk menambahkan record, update merubah record ya, untuk delete menghapus record. Bukan menghapus tabel tapi menghapus record. Kalau menghapus tabel drop ya. DCL yaitu yang ketiga yaitu data control language berhubungan dengan pemberian hak akses yaitu grant and revoke. Nah, seperti ini. Yang kemarin sekilas saya sudah buatkan untuk database. Kita coba untuk praktekannya. Ya, nanti di deskripsi video ini silakan diklik untuk formnya ya, untuk ulangan hariannya. Nanti kalian bisa isikan ulangan harian seperti kemarin. Kita coba untuk prakteknya. Selalu melalui bin ya, MySQL bin, setelah itu baru MySQL main user ya, usernya root, min p passwordnya kosong. Ya, di sini sudah masuk. Bagaimana kita melihat database seperti ini ya.
Tidak ada database sama sekali. Katakanlah kita akan buatkan create database-nya. Database-nya contoh SMK. Ada SMK di sini. Use SMK. Create table-nya. Siswa. NIS. Siswa itu INT katakanlah ada berapa? Contoh 6 ya. Primary key kita. Dan tidak boleh kosong. Not null. Nama. Ini contoh aja nama. Pacar. 25 mungkin. Not null. Terakhir alamat. Pacar. Ini kapasitasnya ya 25 itu range sampai 25, alamat sampai 30 karakter ya, 30 digit. Seperti ini ya. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Kalau kita show tables akan ada siswa ya. Jadi di sini kita sudah membuat tabel siswa. Ini adalah field-nya. Bagaimana kita mengisinya menggunakan perintah insert into siswa values. Baru kita isikan 3, 4, 5, 6 contoh ya. Koma namanya Iwan contoh. Iwan. Yang selanjutnya karena kita tidak menggunakan seperti ini ya. Karena saya menggunakan INT maka tidak menggunakan petik ya. Kajen contoh ya. Bagaimana melihatnya? Select return from siswa. Oke, seperti ini ya. Yang kedua, saya akan tambahkan juga mungkin di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Ahmad atau sesi ada 2. Bagaimana jika kita mengedit isi hari ini ya, yaitu menggunakan update. Update apa tabelnya? Siswa apa set alamat contoh yang kita edit. Alamatnya apa ini? Saya akan rubah Iwan menjadi alamatnya Pekalongan. Ya. Oh, ternyata Iwan itu alamatnya Pekalongan. Well, kita rubah. Listnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nanti akan merubah Iwan yang tadinya alamatnya Kacin karena dia pindah Pekalongan, maka kita rubah alamat itu menjadi Pekalongan. Ada NIS Iwannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Kita lihat. Jadi ini perintahnya. Oke. Terus yang terakhir bagaimana jika menghapus? Saya akan menghapus Ahmad ini, saya hapus. Bagaimana perintahnya? Delete from apa? Siswa ya. Where? NIS? Apa NIS-nya? Ahmad berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Terus kita lihat. Jadi sangat mudah. Silakan setelah tonton
video ini di YouTube.